Bismillahirrahmanirrahim. Bertiup angin dari utara, hendak menuju pantai selatan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara perlombaan pada hari ini. Alhamdulillah. Berselawat kepada junjungan alam yakni Putra Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, dan intannya kota Mekah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya minadz-dzulumati ilan nur, membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Al-Mukarram, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Seiring salam takzim, perkenankanlah pada kesempatan kali ini, ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak arif, bukan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah, nama saya Nur Azizah, NIM 12101268802 dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini juga, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Generasi Unggul Harapan Bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini kita sering mendengar kenakalan remaja, perjudian, minum-minuman keras, serta kemaksiatan merajalela. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, kelalaian, serta tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang meninggalkan generasi, orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah setelah mereka, yang mereka khawatirkan atas kesejahteraannya. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Hadirin yang berbahagia, mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 9 tersebut, maka generasi muda adalah suatu kekuatan bagi suatu umat dan bangsa. Jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah generasi muda saat ini. Jika generasi mudanya baik, maka baiklah generasi umat yang akan datang, baik juga bangsa dan negara kita pada saat ini. Tentunya hal ini sangat penting, sesuai dengan apa yang dikatakan Insinyur Soekarno, sang proklamator pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Artinya apa?
Generasi muda adalah generasi harapan bangsa yang merupakan kekuatan umat dan bangsa. Bagaimana menjadi generasi unggul harapan bangsa? Yang pertama, generasi unggul harapan bangsa harus tangguh. Ketika kita tangguh menjadi generasi yang tangguh, maka tangguhlah kita menjadi generasi yang unggul nantinya. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi generasi unggul harapan bangsa? Yang kedua, generasi unggul itu harus berani. Apabila ada yang mencengkram kita dan itu tidak baik, maka kita harus berani melawannya. Lalu yang ketiga, generasi unggul harapan bangsa yaitu harus mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, bagaimana kita menjadi generasi muda harapan bangsa tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana kita menjadi generasi unggul harapan bangsa itu, yaitu kita harus cinta terhadap tanah air. Kalaulah sudah cinta, artinya rela berkorban. Untuk itu, marilah kita terapkan 4 ini agar kita menjadi generasi unggul harapan bangsa. Generasi muda yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama untuk kemajuan bangsa kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Yang benar mari kita miliki, yang salah mari kita perbaiki. Buah cempedak di tepi pagar, ambil galah, tolong julukkan. Saya ini budak baru belajar, kalau salah tolong ditunjukkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan agar menjadi generasi unggul harapan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba Tarbiyah Online Competition, serta generasi muda yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa adanya halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pemuda adalah harapan suatu bangsa, negara dan juga agama. Seorang pemuda hari ini adalah bakal calon pemimpin di masa yang akan datang nantinya. Agar kita mampu menghasilkan pemuda ataupun pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa yang mendatang, maka kita perlu memiliki karakter ataupun kepribadian yang baik pula. Maka daripada itu, dalam pidato saya kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membangun generasi yang unggul di masa yang akan datang. Membangun generasi yang unggul merupakan suatu kewajiban bagi semua kalangan umat. Bagi kaum muslimin sendiri, membangun generasi muda yang unggul dan berkarakter mulia termasuk sebuah hal yang harus dilakukan. Karena pembangunan karakter pemuda Islami ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan
Allah tegaskan di dalam agama Islam, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, semua muslimin dewasa wajib melaksanakan tugasnya untuk membimbing para pemuda-pemudanya menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam ajaran agama Islam yang mulia, pemuda menjadi bagian yang amat penting daripada negeri ini, karena pemuda termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Karena pada zaman umat Islam terdahulu, banyak para pemuda-pemuda Islam kita yang telah dapat mengukir sejarah. Bahkan pencapaian mereka tersebut tergolong amat luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya karakter Islami yang mereka miliki. Karena pembangunan generasi muda yang unggul dan berkarakter mulia, Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula lah kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya Allah melarang kita untuk bersikap lemah ataupun bersedih hati. Di dalam hal ini pula lah yang harus kita kenalkan kepada para pemuda-pemuda muslimin kita. Karena mereka harus dapat menjadi singa-singa Allah yang tangguh, yang unggul, berkualitas, yang mampu mengemban berbagai tugas mulia di masa yang akan mendatang nantinya. Untuk mewujudkan itu semua, maka kita perlu membangun generasi muda yang berkarakter mulia dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam dijelaskan mengenai cara membangun karakter pemuda Islam agar dapat menjadi pemuda yang unggul. Ini membutuhkan proses yang cukup amat panjang. Karena pembangunan sikap ataupun mental Islami tersebut itu harus dimulai sejak masa kanak-kanak. Kenapa? Karena pada masa kanak-kanak tersebutlah kita perlu mengenalkan berbagai macam sifat-sifat yang baik menurut ajaran agama Islam yang sebenarnya. Ceritakanlah kepada anak-anak kaum muslimin tentang para pemuda-pemuda Islam yang mampu mengukir sejarah pada zaman dahulu. Dengan cara ini, maka fondasi untuk pembangunan karakter pemuda kita akan mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Ketika anak ini sudah menginjak usia remaja, maka pendekatan pun harus semakin intensif. Hal ini perlu kita lakukan karena pada masa remaja inilah anak-anak kaum muslimin sedang mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Ajaklah anak-anak kaum muslimin yang sedang menginjak usia remaja ini agar dapat lebih dalam lagi mengenal ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Usahakan agar para remaja muslim ini bisa mencontoh sikap tauladan Nabi Muhammad SAW beserta tokoh-tokoh Islam lainnya. Dengan mengidolakan tokoh-tokoh Islam ini, maka para pemuda Islam kita, para pemuda muslim kita akan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia serta dapat menjadi generasi yang unggul di masa yang akan datang nantinya. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar daripada maksiat bagi para pemuda kita agar mampu menjadi pemuda penerus bangsa yang unggul dan serta berkarakter mulia. Baik itu di dalam ceramah agama maupun di dalam agama Islam sendiri. Dijelaskan bahwasanya maksiat adalah sebuah penyakit yang dapat merusak karakter pemuda Islam. Penyakit yang bernama maksiat ini mampu menggagalkan proses dalam membangun karakter pemuda muslim kita. Oleh karena itu, maka kita perlu
mengenalkan bagaimana cara mengatasi maksiat ini bagi para pemuda-pemuda muslim kita. Adapun cara untuk mengatasi maksiat ini, agar proses pembangunan generasi-generasi muda unggul kita itu tetap berjalan sehingga tercipta pemuda-pemuda muslim yang berkarakter mulia, berkualitas dan juga dapat bersaing di dunia global pada saat ini. Usahakan agar pemuda muslim kita itu disibukkan dengan urusan-urusan keagamaan sehingga tidak ada lagi waktu mereka yang terbuang sia-sia. Dengan kata lain, pemuda-pemuda Islam kita akan sibuk mengkaji, belajar dan juga disibukkan dengan kegiatan agama lainnya sehingga tidak ada waktu mereka yang terbuang sia-sia dengan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Generasi yang unggul adalah generasi yang cakap, generasi yang pandai, generasi yang hebat, berkualitas. Jika kita berpikiran ingin melakukan suatu hal yang positif pada hari ini, maka percayalah, kita akan mampu menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Saya Muhammad Kadafi dari program studi manajemen pendidikan Islam lokal 2G, izin undur diri. Apabila terdapat kata-kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salam ta'zim dan hormat kepada Dewan Juri yang arif serta bijaksana, yang semoga selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur atas nikmatnya yang tak pernah terukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah wabah yang masih merebah, kita masih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat kesehatan yang tak terhingga, sehingga kita masih melakukan berbagai aktivitas tanpa halangan apapun. Solawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Walau jarak memisahkan kita, tak akan mampu melunturkan semangat untuk terus mengasah kemampuan demi mencetak generasi gemilang. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Yuli Dwi Jayanti, dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, akan menyampaikan pidato yang berjudul Bangkitlah wahai pemuda harapan bangsa. Dewan juri yang bijaksana, serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Semangat untuk bergerak dan terus berusaha demi mewujudkan suatu impian yang mulia adalah suatu keharusan. Kemerdekaan negara Indonesia tidak akan terjadi jika para pemuda dan para tokoh yang lain tidak mau bersatu dan terus berupaya mengerahkan seluruh harta, jiwa, dan raganya untuk berjuang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya
Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dewan juri yang bijaksana dan pemirsa yang berbahagia, teringat dengan ungkapan semangat dari sang proklamator Insinyur Soekarno, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Berbicara tentang generasi unggul, maka tidak terlepas dari peranan para pemudi-pemudanya. Maju mundurnya suatu bangsa bisa dilihat dari kualitas para pemudanya. Indonesia merdeka tidak terlepas dari peran para pemuda. Sudah saatnya kita tidak hanya mewarisi abu perjuangan, tapi kita harus mampu mewarisi semangat perjuangan para pemuda yang mampu membawa negara ini terbebas dari belenggu para penjajah, dan akhirnya mampu memproklamirkan kemerdekaan dari jeripayah perjuangan. Kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tetapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya, tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini, sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan generasi unggul demi kemajuan bangsa ini, yaitu cinta tanah air. Teringat makalah dari salah satu ulama terkenal di Indonesia yang mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam makalahnya berbunyi, "Hubbul watan minal iman." Cinta tanah air sebagian dari iman. Dewan juri yang bijaksana dan pemirsa yang dirahmati Allah, spiritual, moralitas, bersyukur, dan terus berusaha merupakan elemen penting untuk mempersiapkan generasi yang unggul untuk Indonesia yang maju. Terus positive minded, terus bergerak, jangan berhenti, lakukan sekarang, jangan menunda-nunda. Izinkan saya menutup dengan satu kalimat dari presiden pertama kita. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.